putih lembaga KPK. Belum. Ini pertama kali. Boleh, simbolis Iya, kita siap. melalui humas nanti Ya. 1, 2. Oh, kita hanya memberikan surat dumas ya kepada KPK untuk menyelidiki ya. Kita menduga adanya aliran dana 20 triliun yang masuk ke Sinarmas yang kemungkinan dipergunakan untuk IKN. Jadi secara nggak langsung ada konsorsium 9 Naga yang menggunakan uang dari negara untuk membeli tanah IKN atas nama mereka sendiri gitu loh. Jadi kita tidak mau adanya korupsi atau KKN di IKN. Jadi kami mengharapkan agar KPK bisa memeriksa benar atau tidak gitu ya. Yang namanya kita mengadukan kan adanya dugaan, adanya bukti-bukti awal di situ. Siapakah yang dilaporkan, siapa Pak? Yang kita laporkan di sini adalah PT Sinarmasnya yang memberikan, yang ada Gandhi Sulistianto sebagai One Team Press. Jadi dulu itu Gandhi Sulistianto direkturnya Simas sengaja dijadiin One Team Press untuk menciptakan program-program yang menguntungkan Sinarmas. Itu yang kami curigai, karena selain Sinarmas tidak ada developer lain yang mendapat kucuran dana infrastruktur. Jadi kan kita bingung, namanya developer kan harus biaya mereka sendiri untuk bangun. Kenapa kok pemerintah membiayai gitu? Untuk pembangunan IKN? Bukan, untuk infrastruktur. Tetapi kami duga uang untuk infrastruktur itu dibelikan ke KN, kan dia punya juga, dia yang terima. Terus dia bilang dia mau beli KN kan, jadi bisa aja uang dari yang diterima dari negara itu dialirkan untuk membeli KN. Jadi sama aja dia pakai uang negara untuk beli, gitu loh. ya, dari humas sendiri nanti ya saya Mukti dari perwakilan dari humas. Memang untuk secara resminya nanti akan disampaikan melalui juru bicara KPK. Untuk saat ini kami arahkan ke bagian pengaduan masyarakat. Baik. Tapi ini laporannya saya terima dan laporan. nanti menunggu progres lebih lanjut. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, teman-teman, rekan-rekan, stakeholder Komisi Pemberantasan Korupsi, seperti yang kemudian disampaikan ataupun yang sudah disampaikan oleh orator sebelumnya, bahwa berkaitan dengan salah satu kasus dugaan korupsi yang melibatkan perusahaan Sinarmas Group, yang pada hari ini tentu aksi kita teman-teman rekan-rekan semua bukan baru pertama atau perdana kita di Komisi Pemberantasan Korupsi ini. Namun kemudian beberapa hari yang lalu, beberapa pekan lalu, kita juga telah menyampaikan ini di depan patung kuda, tepatnya di Menko Polhukam, berkaitan dengan persoalan yang sama, yakni terkait dengan dugaan korupsi dan nepotisme yang kemudian terjadi di salah satu perusahaan Sinarmas Group ini, saudara-saudara sekalian. Dan kemudian pada kesempatan hari ini kami hadir di depan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk kemudian menyampaikan hal yang sama, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi juga harus mengambil sikap, mengambil tindakan dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan berkaitan
saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi ini dibentuk sejak tahun atau setelah reformasi, saudara-saudara sekalian, yang dimana lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi ini dibentuk agar kemudian bertindak dalam memerangi dan memberantas yang namanya korupsi dan nepotisme di bangsa ini, saudara-saudara sekalian. Semenjak beberapa periode, bahkan menyampaikan pendapat di depan gedung Merah Putih ini, dan juga terima kasih kepada abang-abang security dan seluruh orang-orang yang ada di pelataran gedung Merah Putih yang sama-sama kita cintai dan Siapa sih mas? persoalan korupsi di bangsa Indonesia ini kami rasa belum sepenuhnya diberantas oleh pihak penegak hukum, kawan-kawan, saudara-saudaraku. Namun kami yakin dan percaya dari pihak penegak hukum sendiri pun masih terus mengejar dan memberantas persoalan korupsi yang ada di bangsa Indonesia ini, khususnya lembaga Merah Putih, lembaga yang konon katanya adalah lembaga super body, lembaga independen, lembaga yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, oleh kelompok manapun, kawan-kawan, saudara-saudaraku. Namun satu hal yang harus kita ketahui bahwa lembaga KPK ini, yang mengurus lembaga KPK ini adalah juga orang-orang manusia seperti kita, kawan-kawan. Jadi patut kita sebagai masyarakat, kita sebagai pemuda, kita sebagai mahasiswa, wajib hukumnya memberikan dukungan terhadap penegak hukum, khususnya lembaga Merah Putih ini, guna agar mereka tetap semangat, mereka tetap kuat, mereka bagaikan macan yang tertarik untuk bisa melihat dan memberantas seluruh persoalan korupsi di bangsa Indonesia, kawan-kawan, saudara-saudaraku. Betul, kawan-kawan? Betul, kawan-kawan? Berdirinya lembaga KPK ini tak hanya dilakukan, kawan-kawan, sebagai pelengkap, sebagai penguat lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia. Kita memiliki lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia dan juga Kejaksaan Republik Indonesia, kawan-kawan, saudaraku. Dengan hadirnya lembaga KPK ini khusus dalam hal persoalan memberantas persoalan korupsi, yang mana lembaga Merah Putih ini yang betul pasca kepemimpinan Presiden Megawati, kawan-kawan, pada 2002, kawan-kawan. Betul, kawan-kawan? Betul, kawan-kawan? Lebih dari itulah kemudian lembaga KPK mengambil peran penting. Mereka di sini mengayomi dan melindungi kita, kawan-kawan. Mereka bersama kita, kawan-kawan. Yang kita lawan, yang musuh kita adalah Gandhi Sulistianto dan CS-nya, kawan-kawan. Yang menjadi musuh kita, yang menjadi lawan kita adalah para KKN, korupsi dan nepotisme di bangsa Indonesia. Betul, kawan-kawan? Betul, kawan-kawan? Yang mungkin itu saja sebagai pembuka dari saya akan berikan kepada penonton lainnya agar bisa menyampaikan pendapatnya. Kepada Lanco dipersilakan. Melawan penindasan, rakyat kita pasti akan menang. Pada kawan-kawanku, saudara-saudaraku yang masih di belakang, segera menuju ke depan gedung Merah Putih, bergabung dengan kawan-kawan kita guna agar kita dapat menyampaikan pendapat, kawan-kawan, saudara-saudaraku. Jalannya agak cepat, kawan-kawan.